Oke Sobat Besti, welcome back to Besti Channel ya. Jadi buat kalian yang suka binatang laut seperti paus, ikan Nemo, atau jenis ikan lainnya. Nah, jadi kita ada solusi nih buat teman-teman yang suka banget sama binatang ikan-ikanan. Itu tuh teman-teman wajib banget datang ke Osaka Aquarium Kaiyukan nih, namanya letaknya di Osaka ya teman-teman. Jadi tunggu dulu, aku nggak spill di dalamnya dulu. Jadi kalau ke Osaka kan kita udah umum banget ya, misalnya ke Osaka pasti ke Universal Studio dong. Nah, jadi kalau teman-teman udah bosen ke Universal Studio atau mungkin pengen yang beda, misalnya ngedate bareng pacar atau ngajak keluarga jalan-jalan, teman-teman tuh bisa banget geser ke bagian kiri dan nanti di kiri tuh ada Osaka Aquarium Kaiyukan ya namanya. Jadi kalau teman-teman mau ke sini ya teman-teman, jadi untuk aksesnya itu teman-teman bisa pakai Osaka Metro Chow Line kalau teman-teman datang dari pusat kota Osaka dan turun di stasiun Osakako. Jadi di sana cukup berjalan kaki 5 menit aja untuk menuju arah Kaiyukan Aquarium ini. Kalau misalnya teman-teman dari Namba atau Umeda, teman-teman bisa naik subway Midosuji Line lalu pindah ke Chow Line di stasiun Homachi dan nanti lanjut juga sampai di stasiun Osakako. Nah, buat teman-teman yang datang dari luar Osaka, misalnya dari Kyoto atau Kobe, cukup menuju ke stasiun subway terdekat yang terhubung langsung ke Chow Line nih, lalu ikuti rute yang sama kok caranya. Oke, jadi kita langsung aja ya. Yang pertama, sebelum kita masuk, of course kita beli tiket dulu ya. Untuk harga tiketnya itu aku bakal spill di layar ini. Jadi setelah teman-teman beli tiket, teman-teman bisa langsung masuk ke gate masuknya ya teman-teman. Dan ini dia, kebetulan aku kesini waktu sore hari sekitar jam 4 atau 5 sore itu ya teman-teman, benar-benar bagus banget view-nya. Jadi aku jelasin dikit ya tentang Osaka Aquarium Kaiyukan. Itu adalah salah satu akuarium terbesar dan paling terkenal yang ada di dunia nih. Jadi begitu masuk ke sini, suasananya seperti diajak menyelam jauh ke dalam samudera. Pengunjung diajak berkeliling melalui jalur melingkar yang membawa kita dari ekosistem daratan hingga ke kedalaman lautan ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat di kiri itu ada mapnya. Nanti teman-teman ngelewatin apa aja, teman-teman bisa foto itu. Nanti di sini juga ada orang yang jual souvenir sebelum teman-teman masuk ke area akuariumnya ya teman-teman. Di sini juga ada guidebooknya lengkap dengan, tapi kita nggak ada bahasa Indonesia, cuma ada bahasa Inggris saja di sini. Dan ini dia, kita langsung masuk ke checkpoint pertama ya. Ini tuh namanya Aquagate teman-teman. Jadi di checkpoint pertama ini teman-teman bisa melihat seperti sensasi seperti yang ada di video ini ya teman-teman. Teman-teman benar-benar kalau udah masuk ke sini benar-benar seperti di dalam laut, dan teman-teman sensasinya itu seperti kayak wah kita lagi berenang nih sama ikan, karena di kanan, kiri, dan atas kita itu full ikan teman-teman. Jadi kalau teman-teman ngedit ke sini cocok banget nih buat foto-foto, misalnya di sini itu tuh oke banget. Ada berbagai spesies ikan ya teman-teman. Mungkin aku nggak bisa sebutin satu persatu. Kalau teman-teman mau bantu aku jawab ikan apa, itu tuh boleh banget. Teman-teman bisa lihat nih ya, ikan parinya benar-benar besar dan lucu banget ya teman-teman. Benar-benar instagramable banget sih tempat ini. Setelah kita melewati checkpoint pertama yaitu Aquagate yang tadi, kita tuh perlu naik ke lantai atas ya teman-teman. Jadi di sini kita naik eskalator ya teman-teman. Ini tuh panjang banget dan teman-teman juga bisa melihat view laut di sini serta sunset ya teman-teman, seperti yang ada di video aku ini. Benar-benar worth it banget sih kalau teman-teman mau ngajak keluarga mungkin atau ngajak pacar, itu tuh sama-sama cocok sih tempat ini ya teman-teman. Benar-benar indah banget pemandangan lautnya, karena Osaka Aquarium Kaiyukan ini benar-benar di pinggir laut ya teman-teman. Jadi setelah kita naik eskalator tadi, kita tuh bakal melihat tempat seperti ini. Ternyata bukan ekosistem laut ya. Jadi di sini tuh ada seperti air terjun, dan di depan itu ada berang-berang ya teman-teman. Teman-teman pasti tahu kan berang-berang itu apa. Dan juga jangan khawatir teman-teman, karena ada penjelasannya juga di sini hewan apa sih yang ada di sini. Itu tuh ada papannya guys. Jadi seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya ini kita mulai masuk ke dalam dan ekosistemnya mulai berubah. Ini tuh namanya Mandarin Duck ya teman-teman. Aku sempat baca juga di pelang namanya ya teman-teman. Nah seperti ini dia teman-teman. Jadi nanti termention ini tuh hewan apa ya teman-teman. Tapi ini by English ya teman-teman, nggak ada bahasa Indonesia. Nah itu juga ada Mandarin Duck juga yang masih sama.
Ini juga teman-teman masih Mandarin Duck ya, cukup banyak sih ya untuk hewan ini. Dan di bagian sini inilah part paling terlucu sih menurut kalian pasti. Lihatlah betapa gemoynya mereka ya teman-teman. Anjing laut ini tuh kayak wah, hidupnya tenang banget, santai banget ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat itu tuh bener-bener lucu banget ya. Aku yakin sih kalau teman-teman ngajak cewek kesini atau cowok atau pasangan kalian ngedit itu tuh wah pasti so sweet banget sih di sini untuk melihat yang kayak gini ya. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman. Nah, di bagian sini apa ya? Kalau ini sih sepertinya kayak ikan arwana gitu ya teman-teman. Kalau misalnya aku salah, tolong perbaiki ya teman-teman, karena aku juga jujur sih agak lupa nama ikan-ikannya teman-teman. Kalau emang teman-teman tahu, boleh banget nih di spill kalau emang aku salah. Ini seperti itu ya teman-teman. Banyak banget, tapi kalau arwana kok nggak galak ya? Cuma tampangnya kayak arwana sih teman-teman. Cuma nggak tahu juga kebenarannya karena aku nggak foto waktu itu pelang namanya teman-teman. Jadi mulai kesini kita tuh mulai masuk ke ekosistem laut ya teman-teman, mulai dari ikan-ikan. Nah, kalau tadi kan di luar ada berang-berang, misalnya ada bebek, itu kan masih yang daratan ya. Kalau ini tuh udah hampir masuk ke ekosistem laut gitu. Cuma di sini kita bakal kedapatan penguin ya teman-teman. Nah, jadi mereka berdiri bengong itu mereka bukan lagi menghadapi nasib ya teman-teman, tapi mereka itu lagi tidur teman-teman. Jadi mereka itu tidurnya emang berdiri teman-teman, emang agak aneh sih ya, cuma emang seperti itu kebetulannya teman-teman. Jadi jarang banget ada penguin yang tidurnya itu tertidur teman-teman. Jadi kalau mereka tidur tuh biasanya berdiri ya teman-teman, seperti yang ada di video itu. Mereka tuh berdiri dengan tenang, itu berarti mereka lagi tidur. Nah, di bagian sini kita masuk ada lumba-lumba ya teman-teman. Bener-bener wah, ekspresif banget sih mereka, agresif banget ya. Jadi teman-teman bisa lihat betapa lucunya mereka ya. Kita langsung masuk ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman mau kesini, apalagi teman-teman mau buat video, itu tuh hati-hati milih kamera. Karena kalau teman-teman misalnya kameranya kayak aku pakai GoPro ini jujur, dan lightingnya itu agak kurang teman-teman, karena di dalam itu cukup gelap menurut aku ya. Jadi tolonglah bawa kamera yang misalnya yang low light itu bagus ya teman-teman. Di bagian sini kita kedapatan ikan pari ya teman-teman, benar-benar besar. Nah, di bagian sini ada ikan paus. Ini tuh yang paling besar ya teman-teman yang ada di sini. Jadi aku waktu di sini tuh nge-compare ada beberapa ikan paus, cuma yang paling besar itu yang ini ya teman-teman. Benar-benar besar banget. Teman-teman pasti terpesona tuh lihatnya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Ini di bawah ada ikan pari juga. Nah, ini masih ikan pari. Jadi menurut aku sih yang paling banyak di sini tuh ikan-ikan pari ya teman-teman, apalagi yang paling mencolok gitu. Nah, bisa teman-teman lihat itu tuh benar-benar dalam banget ya teman-teman. Dan di sini tuh ada ikan mola-mola ya teman-teman. Mungkin agak masih jarang diketahui orang-orang ya ikan ini, karena bentuknya juga aneh. Nah, kalau teman-teman misalnya sering nonton film Nemo itu ya teman-teman, Finding Nemo, teman-teman pasti tahu nama ikan ini ikan apa ya teman-teman. Kalau ini tuh namanya ikan biru ya teman-teman, yang biasanya kita tonton di film Nemo itu ya teman-teman, ini dia. Nah, kalau yang ini teman-teman pasti tahu ya, ini tuh namanya ikan blue tank ya teman-teman. Atau biasanya sih kita nontonnya itu namanya ikan dori ya kalau di film Nemo itu. Nah, kalau yang ini tuh namanya spider crabnya Jepang teman-teman. Jadi ini tuh kepiting, cuma kalau di mata orang Indonesia pasti masih asing ya kepiting itu. Dan ini yang terakhir itu ada ubur-ubur teman-teman. Jadi banyak banget ya di Osaka Kayukan Aquarium itu. Nah, setelah teman-teman selesai dari Osaka Aquarium Kayukan, tepat di depannya Osaka Aquarium Kayukan itu ada yang namanya Tempozan Ferris Wheel ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman ke Osaka Kayukan Aquarium itu sore-sore, pasti itu selesainya agak malam ya teman-teman, misalnya jam 7 jam 8 gitulah kalau teman-teman nyantai di dalam ya. Dan itu kan udah gelap ya, jadi teman-teman keluar gedungnya Osaka Kayukan Aquarium itu tuh udah gelap ya. Dan tepat di depannya Osaka Aquarium tadi itu tuh teman-teman bisa naik bundaran ya, yang Ferris wheel yang tadi aku bilang itu. Dan sekarang aku mau nyoba itu juga teman-teman, jadi ini dia videonya ya. Jadi untuk harganya aku juga bakal nyantumin ya nanti ya teman-teman.
Dan ini teman-teman bisa milih ya teman-teman, kalau teman-teman yang tipe orang yang jantungan kalau sama ketinggian itu tuh bisa pilih yang lantainya tertutup. Kalau misalnya teman-teman pemberani sama yang ketinggian, teman-teman tuh bisa yang lantainya tuh terbuka pakai kaca gitu ya, jadi nanti tembus dia ya teman-teman. Nah jadi ini dia, karena aku orangnya agak jantungan sama ketinggian, aku tuh pakai yang lantainya tuh tertutup ya teman-teman, jadi nggak bisa lihat bawah, jadi seperti itu. Nah jadi Tempozan Ferris Wheel di Osaka ini adalah salah satu kincir ria terbesar di dunia teman-teman, ini termasuk yang terbesar. Dan dia tuh berdiri megah di tepi teluk Osaka dengan tinggi lebih dari 100 meter ya teman-teman, ini tingginya lebih dari 100 meter, aku sebut sekali lagi ya. Dan begitu teman-teman tiba di kawasan ini, kincir ini tuh langsung mencuri perhatian dengan ukurannya yang benar-benar luar biasa karena besarnya teman-teman. Dan juga dengan lampu warna-warni yang menghiasinya saat malam seperti ini ya, benar-benar wah, benar-benar kalau teman-teman first date kesini itu tuh benar-benar recommended ya. Habis teman-teman aquarium date, teman-teman langsung lihat city light-nya Osaka dengan cara naik Ferris wheel ini di Osaka, wah benar-benar keren banget sih, benar-benar recommended ya teman-teman. Lokasi itu benar-benar persis ya di sebelah Osaka Aquarium Kaiyukan atau Osaka Kaiyukan Aquarium. Jadi benar-benar mudah diakses teman-teman, seperti itu. Bahkan cukup berjalan kaki dari stasiun terdekat. Nah kalau misalnya teman-teman naik ke Tempozan Ferris Wheel ini, itu memberikan pengalaman melihat Osaka dari sudut yang benar-benar jarang orang nikmati ya. Selama sekitar 15 menit berputar di udara, pemandangan yang tersaji itu begitu beragam ya, benar-benar dari ada pemandangan teluk Osaka, habis itu ada gedung-gedung di kota Osaka, ada juga jembatan Akashi Kaikyo ya, ini dia ya. Jadi benar-benar oke banget sih city light-nya dari sini. Nah ini dia untuk harganya, aku cantumin juga ya teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya teman-teman bingung nih ke Osaka selain ke Universal Studio, enaknya kemana ya? Jadi ini dia. Nah kurang lebih seperti itu perjalanan kita kali ini di Osaka Aquarium Kaiyukan, itu dia di depan ya, atau juga di Tempozan Ferris Wheel ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian ya. Bye bestie!